Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Rio Kurniawan SPD MPD, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Yang kami hormati Bapak Dr. Ari Putra MPD selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Nonformal. Yang kami hormati Bapak Sanuri MPD selaku narasumber dalam kegiatan kuliah umum hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen PNF Universitas Bengkulu serta seluruh peserta kuliah umum yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan kuliah umum dengan tema Pengembangan Inovasi dan Teknologi atau NGO Pendidikan yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Nonformal FKIP Universitas Bengkulu. Baik Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai rangkaian kegiatan hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, kata sambutan dari Koordinator Program Studi Pendidikan Nonformal. Kelima, kata sambutan sekaligus pembukaan kuliah umum oleh Wakil Dekan FKIP Universitas Bengkulu. Keenam, sesi foto bersama. Dan terakhir, penutup. Baik, kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, Saudari Seli Wedia Utami, kami persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Seli Wedia Utami atas penampilannya. Acara berikutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Alvin Julianto MPD. Kepada Bapak Alvin, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memandu doa untuk acara kuliah umum pada hari ini, dan izinkan saya untuk memandu dengan ajaran agama Islam. Bagi yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulillahi nabiyil karim wa lana wa zalika minasahidin wa syukirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antar wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu ya Allah atas segala limpahan rahmat dan karuniamu ya Allah. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan kuliah umum ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah, berkahilah acara kami ini ya Allah. Berikanlah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala dosa kami ya Allah. Dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan Bapak Ibu guru kami ya Allah, dan dosa kami semua ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Alvin Julianto MPD. Semoga doa yang telah kita panjatkan membawa keberkahan bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Koordinator Program Studi Pendidikan Nonformal FKIP Universitas Bengkulu. Kepada Bapak Dr. Ari Putra MPD kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang saya hormati ada di tengah-tengah kita saat ini Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Kerjasama dan Alumni, Bapak Dr. Rio Kurniawan MPD. Yang kami hormati dosen program studi pendidikan nonformal yang sudah hadir di ruangan Zoom ini, dan pembicara kami dari Hazihora Foundation, Bapak Sanuri MPD, serta mahasiswa program studi pendidikan nonformal yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat rahmat dan hidayah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walau di dalam dunia maya ya, di kegiatan daring untuk melaksanakan kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan oleh program studi pendidikan nonformal dengan tema pengembangan inovasi dan teknologi yang ada kaitannya dengan NGO pendidikan. Dan kegiatan ini merupakan upaya kita program studi untuk mahasiswa pendidikan nonformal sehingga banyaknya aktivitas kegiatan
akademik yang diselenggarakan di luar kampus sehingga mahasiswa menambah wawasan juga mengenai bagaimana praktik di dunia pendidikan non formal yang berada di luar sistem pendidikan formal, khususnya dalam mengembangkan inovasi pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat ya. Uh, dalam hal ini adalah NGO yang kita kenal dengan kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sanuri. Terima kasih Pak Sanuri selaku program manager dari Hazihora Foundation yang telah berkenan untuk hadir bersama kita berbagi pengalaman hari ini dan Pak Sanuri ini sudah banyak sekali ya yang saya lihat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan khususnya untuk inovasi dan kolaborasi di mana nanti mahasiswa bisa bertanya banyak hal bagaimana NGO ini terlibat dalam dunia pendidikan dan bagaimana NGO bisa menjadi mitra strategis kita dalam melaksanakan program pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat. Harapannya juga dari kami melalui kuliah umum ini, mahasiswa nanti juga akan menambah pengetahuan bagaimana sebenarnya konsep inovasi dan teknologi dapat diterapkan dalam program pendidikan non formal, serta bagaimana juga sebenarnya nilai-nilai sosial yang sebenarnya ini merupakan salah satu landasan penting sebagai pengembangan organisasi untuk pendidikan berbasis masyarakat. Sebelum saya tutup, nanti kami mohon izin kepada Pak Dr. Rio Kurniawan MPD untuk dapat membuka acara secara resmi dan akhir kata semoga kegiatan ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua yang adaptif untuk program pendidikan non formal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Ari Putra MPD atas sambutannya. Berikut, marilah kita dengarkan kata sambutan sekaligus pembukaan kuliah umum oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Kepada Bapak Dr. Rio Kurniawan SPD MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya, misi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Koordinator Program Studi Pendidikan Non Formal FKIP UNIR, yang terhormat Bapak Sanuri MPD selaku Program Manager Nusizora Foundation, serta Bapak Ibu dosen Home Base Program Studi PNF yang hadir di ruang Zoom ini, serta teman-teman panitia dan peserta yang hadir. Sebelumnya izinkan saya mewakili pimpinan fakultas karena pada waktu yang bersamaan sekarang Pak Dekan tidak bisa hadir membersamai kita dikarenakan beliau sudah terjadwal untuk monitoring dan evaluasi kegiatan asistensi mengajar. Maka tadi diminta saya untuk mewakili. Baik, hadirin yang saya hormati. Di era revolusi industri 4.0 yang kian maju pesat ini, pengembangan inovasi dan teknologi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan bagi dunia pendidikan, tak lepas program studi atau pendidikan non formal pada kesempatan kali ini. Bisa kita bayangkan bagaimana sebuah desa terpencil di daerah 3T, kita katakan demikian, yang sekarang sudah sangat sedikit kalaupun ada yang masih belum bisa menyentuh kelas-kelas virtual melalui aplikasi-aplikasi mobile atau penggunaan-penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi semua perkembangan teknologi sudah masuk ke dalam semua unsur-unsur elemen-elemen dan sendi-sendi kehidupan. Hal ini membantu para pendidik di sekolah-sekolah yang terpencil maupun di sekolah-sekolah yang perkotaan untuk bisa mengajak siswa belajar secara personalisasi. Maka tema yang diangkat oleh Prodi PNF ini saya sangat bangga dan berbahagia
dengan pengembangan inovasi dan teknologi bagi NGO pendidikan menjadi titik tumpu bahwa itu bukan hanya slogan, tapi memang bagian dari kita untuk mengaktualisasi, dan hal ini nantinya bisa membuktikan dan bisa menunjukkan bahwa kampus berdampak itu memang ada dan nyata, terkhusus di FKIP Unif, gitu ya. Nah, data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi itu menunjukkan bahwa ya, hampir 60% para siswa dan mahasiswa itu memiliki akses optimal dalam pembelajaran digital. Ini bukan bagian dari dampak COVID saja, tapi memang bahwa teknologi meminta semua elemen pendidikan tersentuh oleh teknologi. Maka ada munculnya istilah virtual reality, augmented reality, gitu ya, artificial intelligence. Itu kan bagian dari perkembangan teknologi. Untuk mensimulasikan seperti apa bentuknya laboratorium, bisa dibuat dalam bentuk virtual reality. Seperti apa kita ingin melihat alat-alat peraga agar bisa lebih merasakan sensasinya, kita bisa menggunakan virtual reality. Itulah bagian dari seperti apa teknologi dan perkembangan inovasi mempengaruhi dimensi-dimensi pendidikan. Nah, hadirin sekalian, jadi pengembangan inovasi ini saya harap nanti informasi yang disampaikan oleh Pak Sanuri bisa teman-teman peserta atau kita semua mengambil hikmah penting sehingga kita bisa melihat seperti apa kita selaku pengguna teknologi tersebut memberikan tanggung jawab yang etis, yang sesuai dengan etika dan norma dalam penggunaan teknologi-teknologi dalam dunia pendidikan. Sehingga teknologi ini harapannya tidak hanya memperkecil kesenjangan atau menutup celah-celah dari sebuah konsep pendidikan yang merata, tapi dia juga bisa menolak atau menangkis tanggapan-tanggapan orang bahwa dengan teknologi pembelajar malah tidak beretika. Karena dengan munculnya artificial intelligence ini, maka banyak juga muncul kekhawatiran-kekhawatiran orang. Maka dari itu, maka tanggung jawab kita secara pribadi dalam penggunaan teknologi nantinya bisa kita tingkatkan. Baik, hadirin sekalian, saya harapkan apa yang kita pelajari dari Pak Sanuri pada pagi hari ini bisa menjadi insight baru, pengetahuan baru, pemahaman baru untuk kita semua. Sehingga kita bisa menjadi pelaku di dunia pendidikan yang baik, yang dalam kategori profesional. Sekali lagi, itu terima kasih Pak Sanuri, terima kasih Prodi PNF yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Saya harap kegiatan ini memang berdampak untuk kita semua. Saya buka kegiatan kuliah umum ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rio Kurniawan, SPD MPD, atas sambutannya sekaligus atas dibukanya kegiatan kuliah umum pada hari ini. Selanjutnya, marilah kita abadikan momen ini dengan sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta dan tamu undangan, kami mohon untuk kesediaannya berfoto bersama dan membuka kameranya masing-masing. Saya akan ambil gambar untuk slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga, mohon dibuka semua kameranya, teman-teman. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Baik, hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup.
Demikianlah rangkaian acara pembukaan pada kegiatan umum hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, serta kepada para tamu undangan dan peserta yang telah hadir. Saya Filia Azra Putri selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian kata. Marilah kita tutup acara pembukaan pagi ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Acara Terima selanjutnya kasih. akan saya alihkan kepada moderator kita, yaitu Bapak Debi Eswadi MPD. Kepada Bapak Debi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Terima kepada kasih MC. teman-teman. Saya tidak bisa membersamai ya. Nanti Zoom-nya saya tidak on-kan kamera, saya tutup saja. Karena ini juga sambil ngajar. Terima kasih Pak Ari, Pak Terima Sanuri, kasih, Bapak Rio. Ibu Ya, Audi Pak Rio, terima kita kasih. semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kuliah umum dengan tema inovasi dan teknologi NGO pendidikan yang akan disampaikan oleh Kak Sanuri. Sebelumnya saya izin berpantun terlebih dahulu ya. Mohon reaction-nya jangan dijawab cakep. Kuliah umum penuh inspirasi. Mahasiswa hadir dengan semangat tinggi. Inovasi dan teknologi jadi motivasi membangun pendidikan untuk negeri. Satu lagi ya. Bunga merekah di Taman Sari, harum semerbak menyejukkan hati. Kami sambut Kak Sanuri berbagi inspirasi untuk negeri. Halo Kak Sanuri. Halo Kak Debi, mohon maaf saya bukan orang Melayu ya, jadi nggak bisa pantun ya. Apa kabar Tapi Kak terima Sanuri? kasih. Baik, alhamdulillah seneng banget. Ini udah nggak sabar banget nih. Kayaknya dari pagi udah pengen ketemu sama temen-temen juga nih dari mahasiswa Universitas Bengkulu ya, khususnya di Prodi PNF gitu. Alhamdulillah ya Kak, sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, sebelum Kakak memaparkan materi, izin ke saya untuk membacakan CV Kakak terlebih dahulu ya Kak ya. Boleh, silakan. Oke, saya akan memperkenalkan secara singkat biodata Kak Sanuri. Nama itu Kak Sanuri, tinggal di Perumahan Puri, Randusari 1, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Pengalaman kerja Kak Sanuri saat ini sebagai program manager di Hozi Zora Foundation terletak di Bantul, Yogyakarta sejak Januari 2021 sampai dengan sekarang. Terus Kak Sanuri juga pernah bekerja di Yayasan Indonesia Lebih Baik pada tahun 2016 ya Kak sampai tahun 2018 di Papua, Indonesia. Selanjutnya Kakak Sanuri pernah bekerja di Quark International Jakarta dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2015. Terus pengalaman organisasi Kak Sanuri juga pernah menjadi keluarga mahasiswa pasca sarjana dan juga kelas inspirasi Cirebon, Student Executive Board, dan Matematika Student Associate. Kalau riwayat pendidikan, Kak Sanuri menamatkan S2 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan pendidikan non-formal dan S1 di Institut Islam Syekh Nurjati Cirebon ya Kak, jurusan pendidikan matematika. Wah ini Kak Sanuri cross major nih dari pendidikan matematika terus ngambil pendidikan non formal. Wah banyak sekali ini pengalaman kerja Kak Sanuri dan pengalaman organisasi.
Baik Kak, sekian pengenalan singkat dari saya. Untuk acara selanjutnya itu pemaparan materi Kak. Untuk pemaparan materi ini maksimal 40 menit Kak. Nanti kita akan lanjut sesi tanya jawab. Kepada Kak Sanuri, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, siap, Kak Debi. Sebelumnya terima kasih ya tadi kepada Pak Prodi kita ya, Bapak Ari Putra juga, terus kemudian Pak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan juga, Bapak Rio Kurniawan, yang sudah menyambut dengan sangat baik gitu kan, kuliah umum ini, dan harapannya memang sharing ini bisa menambahkan pengetahuan baru tentang dunia profesional ya, khususnya karena NGO ini sangat erat sekali kaitannya dengan pendidikan non formal gitu. Walaupun memang kalau di Hosizora sendiri itu secara beneficiaries, secara target itu pendidikan formal, tapi kemudian bagaimana pengembangan, pendampingan dilakukan itu menggunakan pendekatan pendidikan non formal begitu. Dan mungkin ini sedikit disclaimer dulu ya. Mungkin saya nanti tidak akan banyak teori, tapi kemudian teori sebagai pemantik, tapi kemudian akan banyak sharing terkait dengan apa sih yang dilakukan oleh NGO itu sendiri, yang memang notabene adalah bagian dari lembaga non pemerintah gitu. Tapi sebenarnya tujuan kami juga support program-program dari pemerintah itu sendiri gitu. Itu mungkin Kak Debi. Dan ini teman-teman di sini berarti semua mahasiswa PNF ya? Ada juga dosen kayak beberapa ya di sini ya? Iya Kak, sasarannya emang mahasiswa PNF Kak. Tapi ada beberapa dosen juga yang ikut kuliah umum pada pagi hari ini Kak. Siap, semoga nanti bisa sharing-sharing. Silakan nanti ketika ada waktu banyak untuk kita diskusi, kita akan manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Dan memang kalau misalkan ternyata masih kurang nih, boleh colek-colek saya, baik itu lewat email kah, atau mungkin lewat WhatsApp gitu ya Kak Debi ya. Siap. Langsung saja kalau gitu, karena tadi sudah dikenalkan oleh Kak Debi tentang profil saya juga ingin kenalan secara langsung tentang kenapa akhirnya saya mau bekerja di NGO, terus kemudian tadi kenapa ada kilas balik, saya tadinya dari pendidikan matematika, terus kemudian cross major tadi ke pendidikan non formal gitu. Saya akan sharekin sendiri ya Kak Debi untuk menjelaskan itu lebih lanjut. Oke, sudah terlihatkah teman-teman? Masih loading loading ya? Oke. Ya, sudah Nah terlihat ini Kak. senang sekali di Jumat yang ibaratnya ini Jumat berkah ya kalau kita menyebutnya gitu. Semoga nanti berkah juga ilmunya, semoga nanti ilmunya dapat menjadi informasi baru, pembelajaran baru untuk teman-teman semua ketika menentukan ke depan di dunia profesional itu akan seperti apa gitu. Dan ini senang banget saya diberikan kesempatan juga untuk menyapa mahasiswa pendidikan non formal di Universitas Bengkulu. Dan sebenarnya secara tema itu menarik banget kan, maksudnya kita pun selalu ada inovasi-inovasi baru, tidak yang kayak pure konvensional, tapi kemudian tetap kita inovasi dan teknologi akan terus berkaitan gitu dengan dunia kerja gitu. Karena memang tanpa inovasi dan teknologi itu ya ibaratnya adalah ketika kita mau menuju ke suatu yang lebih lebih maju lagi, itu kita akan tetap ketinggalan gitu. Itu mungkin sedikit gambaran. Dan berikutnya yuk kita coba kenalan dulu ya dengan saya lebih lanjut. Wait. Saya masih ini kan, masih share screen ya? Masih Kak, tapi di halaman pertama, tetap di halaman yang tadi Kak. Belum Tetap di pindah. halaman pertama. Iya, saya juga ini next. Oke. Sudah ya? Next ya? Sudah lanjut di halaman berikutnya? Sudah Kak. Kak Dewi? Sudah. Nah, tadi benar banget saya menempuh pendidikan S2-nya bersama dengan sebenarnya kalau di situ ada Ibu Dewi ya, Ibu Dewi, Ibu Dewi bareng juga kita bersama-sama di UNY
ngambil Magister of Transformational Education. Dan saat ini tadi saya disampaikan juga oleh Kak Debbie, saya sebagai Program Manager di Hosjura Foundation, dan saya juga pernah juga penggerak masyarakat di Sorong Selatan, Papua Barat selama 2 tahun di sana. Terus fasilitator pendidikan juga di PT Kuak Internasional, terus kemudian sebagai pengajar muda di Indonesia Mengajar. Kalau teman-teman tahu ya, di beberapa wilayah di Indonesia ada Indonesia Mengajar gitu. Next. Oke, yuk kita kenalan dulu. Saya ada sedikit video yang menggambarkan saya pernah waktu itu kayak pernah masuk TV ya, di Net TV kalau zaman dulu itu tentang Indonesia Mengajar. Langkanya sumber ilmu di salah satu pulau terluar Indonesia menjadi alarm untuk negeri ini. Saudara kita di Pulau Nusa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, membutuhkan uluran tangan cendekia berdedikasi. Figur yang dapat menuntun mereka pada kecerdasan dan keimanan diri. Di tangan putra-putri daerahlah harapan itu semakin nyata. Kalau bukan mereka yang bisa membangun desa ini, siapa lagi gitu. Mereka adalah generasi-generasi penerus bangsa yang memang akan memajukan, dan baik atau tidaknya kampung ini adalah tergantung pada mereka juga. Oke. Nah, itu salah satu program namanya Lentera Indonesia. Jadi waktu itu Indonesia Mengajar kerjasama dengan Net TV. Waktu itu ada masih Net TV ya. Terus program namanya Lentera Indonesia, dan meminta untuk salah satu pengajar mudanya itu ya di inilah ibaratnya di shoot gitu kan, untuk bisa berbagi ke dunia luar tentang apa sih yang dikerjakan pengajar muda di sana, terutama di pulau. Jadi waktu itu saya di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, perbatasan dengan Filipina gitu. Jadi selama setahun saya juga di sana. Saya mulai berkenalan dengan sebenarnya pendidikan itu seperti apa sih, terutama di 3T. Terus pendidikannya sana tuh sebenarnya apakah memang gap-nya tuh ada antara di Jawa khususnya, terus kemudian di luar dari Jawa itu sendiri gitu. Akhirnya di sana saya mengabdi ibaratnya setahun, merasakan, biasanya dia tugasnya tuh ada 4. Jadi yang pertama itu sebagai guru as a teacher, terus kemudian yang kedua adalah kita juga mengembangkan potensi anak-anak di sana. Terus yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat, jadi membangun masyarakat, membangun pendidikan lewat masyarakat. Terus kemudian yang terakhir kita advokasi pendidikan. Jadi memang sering sekali kita ke kota untuk kemudian bertemu dengan dinas, bupati dan segala macam untuk mengabarkan bahwa bagaimana sebenarnya pendidikan yang terjadi di sana gitu. Ini awal setelah lulus kuliah, saya lulus 2012, terus kemudian langsung ikut program Indonesia Mengajar. Selanjutnya setelah dari Indonesia Mengajar, saya kembali ke Jakarta. Di sini saya bekerja di PT Kuak Internasional, jadi sebagai fasilitator pendidikan. Di sana juga lebih banyak memfasilitasi para guru, terus kemudian memfasilitasi lebih baiknya metode-metode mengajar para guru dan segala macam, tapi tidak stay terus di Jakarta, terus bolak-balik ke Jakarta, Kalimantan gitu. Terus berikutnya saya akhirnya balik lagi dari perkotaan menuju ke daerah terpencil lagi, utamanya di Papua ya, di Papua Barat, sebagai penggerak masyarakat. Jadi memang di situ beneficiaries-nya, atau kita menyebutnya mitra langsung ya. Mitra langsungnya adalah ibu-ibu, atau di sana biasanya mama-mama begitu. Terus kemudian kita juga mengajarkan pendidikan non formal kayak les baca dan segala macam ke anak-anak di sana juga. Terus dan akhirnya saya setelah dari Papua itu kuliah lagi
karena saya baru tahu nih tadi kan, ternyata saya itu beneran apa namanya, ingin jadi guru apa enggak itu misalnya kayak gitu. Terus lebih ke flashback lagi, lebih ke apa namanya, refleksi lagi, apa sih yang sebenarnya saya ingin kerjakan dan segala macamnya. Dari situ menemukan yang namanya non formal education. Jadi saya sebenarnya belum terlalu paham terkait dengan PNF ya, PNF atau pendidikan luar sekolah gitu. Terus kemudian coba cari tahu terkait dengan hal yang saya dapatkan selama bekerja sebelumnya, terus kemudian sampai apa namanya, yang sebenarnya nanti ke depan itu saya harapannya akan seperti apa sehingga dapat bertemulah si non formal education itu sendiri. Dan alhamdulillah sudah lulus juga ya di 2021 pas masa-masa pandemi gitu. Dan alhamdulillah juga tesis saya waktu itu juga risetnya juga di Papua ya, terkait dengan apa namanya, ini kearifan lokal masyarakat di sana, utamanya meneliti tentang sagu gitu. Itu dan saat ini saya bekerja di Hosijora Foundation sebagai program manager, dan banyak hal baru di Hosijora Foundation karena memang secara program itu kita termasuk variatif ya, tapi concern-nya masih tetap di pendidikan. Namun ada beberapa inovasi-inovasi atau pengembangan program yang kemudian bisa kita jalankan gitu. Bisa itu baik itu request biasanya partner ataupun kita ngedesain program sendiri. Jadi itulah enaknya, maksudnya kayak kita kerja di NGO itu biasanya cukup apa ya, bukan imajinatif, tapi kita ke dalam mendesain suatu program itu cukup liar gitu, kayak kita, oh secara tujuan apa dan segala macam nanti kita bikin desainnya. Biasanya kita menggunakan theory of change, jadi TOC. Jadi di TOC itu merupakan guideline kita dalam menyusun suatu program, terus kemudian di breakdown di dalam membentuk logical framework analysis gitu, kita pakai LFA kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya menariknya kalau kerja di NGO itu lebih apa ya, lebih inovasinya tuh lebih banyak gitu, dan kita dipersilakan untuk kemudian ideation-nya terhadap program-program itu lebih berkembang lagi ya gitu. Itu sedikit tentang saya ya. Jadi cukup lama ya dari 2012 dan sekarang saya sudah menetap di Klaten di Jawa Tengah. Tapi itu deketan ya, kalau Prambanan itu kan perbatasan antara Jogja dengan Jawa Tengah. Nah, dari itu semua sebenarnya mungkin teman-teman juga harus tahu ya, sebenarnya personal development kita, misalnya dari sisi personal kita itu apa sih yang kita miliki gitu. Ibaratnya kalau ini tuh lebih kepada kelebihan dan kekurangan kita dan segala macam tuh harus tahu sendiri ya dari sisi kitanya gitu. Nah, ini kan dari itu semua tadi yang pengalaman-pengalaman saya itu sebenarnya dari sini nih, saya tuh suka banget ngajar gitu. Tapi saya tidak mau kayak terkungkung dalam suatu kelas misalkan kayak misalkan sebagai guru dan segala macam gitu. Terus saya suka tampil ibaratnya kayak jadi MC lah, moderator dan segala macam, bisa punya kemampuan untuk public speaking juga di dalamnya. Terus kemudian saya juga suka traveling, suka jalan-jalan gitu. Dari itu semua kemudian membentuk saya tertarik dengan pemberdayaan masyarakat, terus kemudian apa namanya, desain program, terus kemudian menjadi fasilitator dan segala macamnya gitu. Jadi memang ini penting banget untuk mengetahui sebenarnya teman-teman itu secara personal itu seperti apa gitu, punya kelebihan dan keuntungan dan segala macam, itu bisa banget dianalisis oleh teman-teman dan akhirnya bisa menemukan jati diri ya ibaratnya kayak gitu, value-value yang dimiliki oleh teman-teman dan akhirnya bisa menentukan ke depan saya mau kemana, ke depan saya mau kerja di bidang apa dan segala macamnya. Itu gambarannya. Ini kayak perkenalan aja cukup panjang ya, hampir 10 menit gitu. Oke. Saya ingin sekarang menyapa ke teman-teman di sini semua. Boleh gimana kabarnya nih? Saya ingin boleh ini nggak, apa namanya, Kak Debbie menyapa salah satu peserta di sini kali ya. Gimana kabarnya? Boleh nanti ngomong aja ya, ngobrol secara langsung gitu. Boleh di sini ada beberapa kata yang menunjukkan apa namanya, kabar hari ini, itu perasaanmu hari ini, itu akhir-akhir ini lah ya, nggak hanya hari ini, mungkin lagi marah kah, sedih, bingung dan segala macam. Mungkin boleh pilih 2 kata dulu yang menggambarkan teman-teman
akhir-akhir ini perasaannya seperti apa, boleh share ke teman-teman juga di sini. Saya ingin random aja sih memilih, atau sebelum saya memilih boleh dari teman-teman ada yang ingin sukarela mengajukan, apa ya, mengungkapkan perasaannya akhir-akhir ini. Boleh, siapa ada yang mau nggak di sini? Siapa ya? Ada yang mau nggak nih? Ini kayaknya saya coba, ini siapa nih? M. Fajri udah tepuk tangan boleh. M. Fajri ini siapa nih? Mahasiswa kah? Halo Fajri. Iya Kak, Halo. Fajri Iya, Pak. mahasiswa. Halo, silakan. Fajri, gimana perasaanmu akhir-akhir ini? Boleh pilih 2 kata dari ini. Dan apa mungkin, kenapa bisa bingung, mungkin kenapa bisa marah, kenapa bisa sedih, boleh ya diungkapkan juga di sini ya. Gimana? Untuk sekarang Pak, Mhm. kata yang di bawah kayak bingung sama bahagia kayak gitu Pak. Bingung dan bahagia itu suatu hal yang kontras. Coba bingungnya kenapa, terus bahagianya kenapa? Oh, kalau bahagia tuh Pak lah, sudah banyak kegiatan yang kami selesaikan pada minggu ini Pak. Kegiatan apa, organisasi gitu atau? Iya Pak. Oke, siap. Kalau bingungnya, bingung kenapa nih? Apa karena materinya nih membingungkan? Kalau bingungnya karena lumayan banyak tugas sih Pak sekarang. Bingung Oke. mengerjakannya yang mana Pak? Iya, siap. Nah, itu salah satu skill juga ya dalam priority ya, priority tugas itu sendiri. Jadi, teman-teman juga ini bagian dari manajemen, prioritas juga gitu. Oke, masih bingung. Kalau bingung tanyakan. Yang bertanya itu hal yang sangat wajar, terus kemudian kalau bingung mau mana yang dikerjakan dulu, perlu breakdown lagi nih A dan B, C-nya itu kira-kira syarat deadline itu lebih mendekati yang mana. Jadi kalau setelah deadline yang A dulu berarti harus dikerjakan yang A dulu kayak gitu. Itu perlu analisis ya. Semoga bisa menentukan juga ranah bingungannya itu sendiri. Oke, terima kasih Fajri. Baik Pak, Fajri sama-sama ya. Pak. Oke, satu lagi yang perempuan deh. Saya pengen kenal juga siapa? Ada yang mau nih untuk mengungkapkan perasaannya akhir-akhir ini? Kayaknya Hotma Beta boleh ya? Halo Hotma Beta. Hei Hotma Beta. Ya, halo Pak. Halo. Halo, Kak. Gimana perasaanmu? Akhir-akhir ini perasaan aku lelah sama apa ya? Sama Sama apa? takut. Takut. Waduh, serem nih. Coba lelahnya kenapa nih? Lelahnya itu karena akhir-akhir ini kan banyak kegiatan, Kak. Terus apa lagi ya? Ya gitu deh, Kak. Hotma semester berapa Hotma? Ini dipanggilnya Semester Hotma Beta nih? 3. Semester 3, masih baru, oke. Terus lelah karena banyak kegiatan. Kayak kalau takutnya takut apa? Takutnya kayak takut ngomong sama semua orang deh, Kak. Takut ngomong? Iya. Oh, kamu ada salah apa dengan orang-orang itu? Gak apa-apa, Kak. ini. Waduh, kenapa harus diselesaikan nih? Apa yang membuat kamu takut jadi cari curhat ya. Jadi apa yang membuat kamu takut dengan orang-orang itu? Jadi jangan dihindari malah. Takut Jadi harus kalau selesaikan. ngomong tuh salah kata gitu, nah, Kak. Oh, takut kalau ngomong salah. Berarti memang perlu ini ya, perlu pembiasaan aja. Jadi setiap orang tuh punya salah ya. Setiap orang punya salah, nanti kan justru ketika kita mengungkapkan, "Saya ingin punya ide ini," itu kalau kata temen, "Kayaknya idemu itu kurang di bagian ini deh." Itu kan jadi punya improvement ya, punya evaluasi dari orang-orang bahwa, "Oh iya harusnya seperti ini." Jadi akhirnya, mungkin Hotma punya banyak referensi lain kayak gitu. Jadi ungkapkan aja kalau kalau ide-ide yang memang, baik ya, dan punya reasonable yang kuat gitu. Jadi reason-nya kuat gitu.
Semoga nanti Hotma lebih percaya diri ya. Iba ini lebih percaya diri untuk mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan gitu. Oke, siap. Oke, siap. 2 aja cukup dulu lah ya. Nanti materinya nggak nyampe lagi. Baik, terima kasih Hotma, Beta, dan juga Fajri ya tadi sebagai volunteer untuk mengungkapkan perasaannya akhir-akhir ini. Nah, teman-teman ini gambaran nanti pada saat sesi kita. Jadi harapannya nanti teman-teman tuh akan belajar tentang Hoshizora Foundation. Tadi kayak banyak banget ya penyebutan yang salah. Hoshizora Foundation. Jadi Hoshizora tuh memang bukan bahasa Indonesia ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Terus teman-teman juga harapannya nanti ke depan tuh di sesi ini itu akan belajar juga tentang teknologi dan inovasi pendidikan non formal. Walaupun memang gambarannya adalah saya lebih ke pendidikan formal dulu ya, pendidikan pada umumnya gitu. Tapi kemudian gimana sih penerapannya dalam non formal? Terus teknologi dan informasi di Hoshizora Foundation sendiri gitu. Ini lebih banyak ke apa yang dilakukan oleh Hoshizora Foundation dalam pengembangan teknologi dan inovasinya itu sendiri. Jadi 3 hal ini yang nanti kita akan belajar selama mungkin 40 menitan sampai 1 jam ke depan gitu ya. Oke, jadi tetap fokus ya teman-teman, harapannya bisa menyimak dengan baik, dan ketika nanti akan ada sesi tanya jawab atau diskusi itu boleh banget untuk kita bisa bisa banget diskusi. Jadi kalau misalkan ada hal yang memang teman-teman masih bingung kah atau mungkin masih curious gitu, ada yang pengen ditanyakan, boleh banget. Next. Oke, saya mulai dengan tentang Hoshizora Foundation dulu ya. Jadi kalau Hoshizora Foundation itu sebenarnya lahirnya memang bukan di Indonesia. Bukan di Indonesia. Jadi kalau Hoshizora ada yang tahu dari bahasa mana? Dari bahasa Jepang, teman-teman. Jadi Hoshizora itu Hoshi artinya bintang, Zora itu ya langit ya. Terus Hoshizora itu artinya bintang yang bertaburan di langit. Jadi harapannya nanti si anak-anak yang menjadi bagian dari Hoshizora, adik bintang gitu, ataupun beneficiaries kita, itu mereka memiliki mimpi-mimpi yang setinggi langit, yang ke depan harapannya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan, baik itu dari sisi kesejahteraannya maupun dari sisi dari sisi pendidikannya dan segala macam. Jadi ini Hoshizora Foundation, kita berada di Yogyakarta, jadi fokus kami itu untuk akses dan kualitas pendidikan. Jadi memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak Indonesia yang memiliki keterbatasan secara finansial, mau melalui bantuan finansial, nanti juga ada kelas-kelas pengembangan kapasitas dan juga dukungan ekosistem pendidikan. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, sebenarnya Hoshizora juga punya beneficiaries di universitas juga nih, di Bengkulu kayaknya harusnya ada ya. Ada yang sebelum ikut sesi ini ada yang sudah tahu tentang Hoshizora nggak? Atau bahkan ada yang dapat scholarship dari programnya Hoshizora Foundation. Kita punya beberapa program university, soalnya kayak di Universitas Bengkulu juga ada beberapa mahasiswa yang dapat scholarship juga dari Hoshizora. Mungkin boleh angkat tangan bagi yang sudah tahu tentang Hoshizora Foundation sebelumnya, atau baru kali ini nih. Ada yang sudah tahu, boleh kalau udah ada yang tahu reaction-nya angkat tangan. Belum ada. Belum ada. Oke, kita lanjutin ya. Nah, itu tentang Hoshizora Foundation. Jadi kita punya visi itu for the children for a better world. Jadi bagaimana kita memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimiliki semaksimal mungkin demi mewujudkan dunia yang lebih baik. Jadi mereka kan secara status ekonomi kan dari keluarga yang memang prasejahtera ya, yang poor and vulnerable gitu, yang memang mereka punya motivasi tinggi nih untuk kemudian tetap melanjutkan pendidikan, tapi kemudian terhalang oleh finansial gitu, terhalang oleh ekonomi gitu. Jadi itulah yang kemudian kita
sebagai wadah untuk kemudian bisa membantu mereka tetap melanjutkan pendidikan secara formal, tapi pengembangan kapasitasnya dilakukan secara non formal. Ini main fokusnya Hosizora sendiri ada akses dan quality. Jadi aksesnya itu ya tadi berupa beasiswa, terus kemudian beberapa tools pembelajaran dan segala macam. Itu memang kita sasarannya adalah sekolah-sekolah formal yang memang mereka bersekolah ya, karena akan melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Terus secara quality-nya itu pengembangan pendampingannya itu dilakukan secara non formal. Jadi kita penggabungan antara formal dan non formal education gitu. Nah, jadi kita memang bagaimana memberikan akses terhadap pendidikan, terus kemudian improve the quality of education with relevant approach working with ecosystem. Jadi makanya kita mulai berkembang menjadi suatu lembaga yang tidak hanya fokusnya ke AD Bintang atau siswanya saja, tapi kemudian lebih berkembang. Nah, perkembangannya ini yang kemudian menjadi inovasi-inovasi baru dari Hosizora Foundation. Ini perjalanan kami. Ini jadi dulu tuh memang ada mahasiswa Jepang ya, mahasiswa Indonesia yang kemudian kuliah di Jepang. Nah, kemudian di sana membentuk suatu community lahir tahun 2006, berarti sekarang sudah hampir 19 tahun ya, sudah lebih malah. Kita lahir di bulan Mei, tepat dengan Hari Pendidikan Nasional. Nah, maksudnya lahir sebagai komunitas dengan program tuh hanya kayak kakak bintangnya saja gitu. Jadi kita secara funding pun ada yang memang pure individu, jadi ada satu orang kakak bintang yang memang support ke satu adik bintang dan segala macam. Terus kemudian Hosizora tahun 2012 itu terdaftar sebagai yayasan resmi di Indonesia. Kalau di Indonesianya kita terdaftarnya bukan Hosizora ya, karena memang di Indonesia itu kalau mendaftarkan suatu yayasan nggak boleh nama asing. Jadi makanya kita Yayasan Bintang Langit kalau di Indonesianya. Terus kemudian tahun 2016 kita sudah hampir 10 tahun berdiri, akhirnya bertambah menjadi ada program pengembangan dirinya nih. Jadi tidak hanya kasih scholarship aja ke adik-adiknya, tapi kemudian ada program pengembangan diri. Dan saat ini sudah lebih dari 3.200-an adik bintang yang kita support, terus kemudian 680 sekolah di 26 provinsi di Indonesia. Dan salah satunya mungkin kalau di Sumatera Selatan, kalau di wilayah Sumatera ya ada dari Aceh Singkil, terus kemudian di Palembang, di Muara Enim, Musi Banyuasin gitu, di beberapa wilayah Sumatera juga ada di sana. Terus Hosizora juga sampai saat ini ingin berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, baik itu pemerintah, terus kemudian NGO lain, komunitas, bahkan ini ya praktisi pendidikan juga gitu, untuk kemudian menciptakan dampak yang lebih luas lagi. Ini persebaran wilayahnya Hosizora Foundation. Walaupun kami ada di Yogyakarta, kami juga tersebar di berbagai wilayah di Indonesia ya, dari Aceh sampai Papua gitu. Ada di sekitar 26 provinsi di Indonesia yang kita dampingi. Di sana biasanya ada koordinator wilayah atau orang yang memang mendampingi adik-adik di wilayah tersebut, karena biasanya kita juga ada kayak tiap semester ada progress report. Nah, ini progress report dan segala macam itu dilakukan secara teknologi yang melalui digital gitu, melalui ICT-nya Hosizora Foundation. Wait teman-teman, saya mau ini ya, baterainya low. Oke. Ini persebaran Hosizora Foundation dari Papua ya sampai dengan Aceh itu sendiri. Saat ini tadi secara data itu ada lebih dari 3.200, terus kita punya beberapa koordinator wilayah yang mereka itu sebenarnya mayoritas adalah sebagai guru juga. Terus kemudian alumninya juga sudah cukup banyak, terus kakak bintangnya 800-an dan ada lebih dari 680 sekolah. Ini fokus dari Kerangka Ketahanan Pendidikan Indonesia Hosizora Foundation.
Jadi kita saat ini memakai ini ya, 5 pilar ini, tapi saya nanti akan jelaskan, sebelumnya apa sih gitu kan, sehingga akhirnya inovasi-inovasi muncul juga di Hoshizora gitu. Kita mulai dari access to education, terus teaching method and materials. Access to education ini untuk siswa ya, ya tadi penyediaan, beasiswa, terus kemudian akses listrik dan segala macam, internet, perangkat, mobile dan pernah juga, terus kemudian teaching method and materials sama teacher adaptability itu lebih fokus untuk program untuk guru, pelatihan-pelatihan guru, terus kemudian, pemberian modul dan segala macamnya. Terus student adaptability itu, capacity building untuk siswa ya. Parental support itu adalah, dukungan kelas-kelas untuk orang tua gitu. Jadi ini 5 pilar kerangka ketahanan pendidikan di Hoshizora Foundation. Nah, dari sini dulu. Dari sini sebelum saya lebih jauh tentang materinya, ada yang ingin disampaikan nggak? Saya kayaknya nggak yang ini aja ya, apa namanya, lebih ngalir aja ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang masih penasaran tentang Hoshizora, boleh langsung tanya gitu kan. Jadi fokusnya nanti biar satu-satu. Di sini dulu, ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan, silakan. Masih semangat? Ada yang ingin disampaikan? Atau masih siapa nih? Saya, Pak. Siapa ya ini? Yuk. Boleh, apa namanya, nama dan juga sekarang semester berapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diosi ya? Iya, Pak. Baiklah, sebelum saya bertanya kepada Bapak Sanuri, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diosi Widyaning Tias, dipanggil Diosi. Saya sekarang semester 3 di jurusan pendidikan nonformal. Baiklah, saya di sini ingin bertanya, Pak, mengenai Yayasan Hoshizora Foundation ini. Itu kan sudah menjalin kerjasama dengan berbagai wilayah di Indonesia, misalnya kayak Aceh, Pulau Jawa, dan lainnya. Jadi yang saya mau tanyakan di sini, Pak, apakah yayasan ini juga bekerja sama dengan negara lain, Pak, seperti negara India dan Malaysia begitu, Pak. Jadi terima kasih, Pak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Diosi. Kalau bicara dengan kerjasama, itu kita tidak ada kaitannya dengan negara lain. Artinya ini Hoshizora ini adalah murni NGO Indonesia. Jadi bukan kalau yang lain misalkan kayak ada apa namanya dari Child Fund gitu kan. Nah Child Fund kan fundingnya memang dari luar ya. Child Fund fundingnya dari luar. Terus kemudian ada Save the Children itu fundingnya juga dari luar gitu. Nah kalau di Hoshizora itu secara funding itu memang dari apa namanya? Memang fokusnya dari kita nggak ada kerjasama khusus dengan suatu negara apapun, tapi kami pernah dapat grant. Jadi kalau grant ini kan semua LSM atau NGO atau apapun tuh boleh mendaftar ya. Nah nanti ketika dapat grant kita dapat funding dana tuh dari mereka untuk kemudian mengimplementasikan si grant itu sendiri. Jadi kita pernah dapat grant dari Japan Foundation, dari negara Jepang gitu. Terus kemudian kita juga pernah bukan negaranya ya, tapi kita dari Australia itu ada punya funding dana namanya Dua Anak Bangsa. Jadi mereka pengen support di wilayah NTT kayak gitu. Jadi bukan kerjasama secara apa namanya, secara negara to negara, tapi kemudian kita inisiasi untuk kemudian mencari funding dengan ikut grant, terus kemudian kolaborasi dengan partner-partner kayak gitu. Itu untuk support funding kita. Nah, secara pure funding itu kayak tadi Kakak Bintang sekitar 800-an. Itu Kakak Bintangnya tuh hampir semuanya dari Indonesia sih. Kita juga ada Kakak Bintang yang namanya Cerdas Foundation. Cerdas Foundation itu sebenarnya dari ini pekerja Indonesia yang mereka bekerja di Amerika, terus kemudian ingin support anak-anak di Indonesia. Jadi
pure orang Indonesia juga tuh yang kerja di Amerika kayak gitu. Jadi memang bukan kerjasama antar negara kayak gitu, tapi antar organisasi gitu, atau antar bahkan individu yang memang berada di wilayah luar Indonesia begitu di OSI. Diosi, ada ingin disampaikan lagi? Atau perlu penjelasan lebih lanjut? Begitu saja, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, siap. Sama-sama. Siapa lagi? M. Fajri Hidayah. Ini Fajri yang tadi mengungkapkan perasaan kan ya? Iya, Pak. Oke, siap. Gimana Fajri? Baiklah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajri Hidayah. Di sini dari Pendidikan Non Formal Angkatan 23. Di sini, Pak, kan kami kemarin dengan Bapak Alpin itu berdiskusi tentang kemana saja ranah anak pendidikan non formal itu bisa bekerja ataupun bisa mempunyai tempat di berbagai lembaga. Nah, saya melihat dari yayasan Bapak yaitu Hoshizora Foundation kan, itu kan bisa menjadi wadah bagi mahasiswa pendidikan non formal untuk mengabdi atau mencari pekerjaan. Nah, mungkin mau bertanya dengan Bapak, kira-kira itu untuk masuk ataupun ingin mengabdikan dirinya membantu adik-adik yang berhalangan untuk mengenyam pendidikan kayak gitu, Pak, dan juga pengen mengabdi intinya, Pak. Itu bagaimana caranya, Pak? Misal mau bergabung ke Hoshizora Foundation. Ini Oke, itu saja, siap. Pak. Oke, Fajri. Fajri berarti kalau 2023 sekarang semester 5 ya? Iya, Pak. Oke. Nah, kita sebenarnya open banget untuk internship di Hoshizora. Jadi kayak magang gitu kan, magang di Hoshizora. Itu magang terbuka untuk umum juga ada, Fajri. Itu bisa secara apa namanya? Secara alur bisa lewat magang internship. Yang kedua, itu Fajri bisa menjadi koordinator wilayah di wilayahnya Fajri. Misalkan Fajri melihat, Fajri orang mana Fajri? Orang Sumsel, Pak, di Musirawas. Oh, Musirawas deket tuh ya, Musi Banyu Asin ya, apalagi Musirawas ada yang bisa mengajar nggak di sana? Nah, Fajri bisa nih melihat potensi kalau misalkan di daerahnya Fajri di Musirawas, kayaknya ada nih anak-anak yang memang betul perlu untuk disupport secara pendidikannya gitu. Fajri mengajukan proposal ke Hoshizora, untuk proposalnya sebenarnya ada templating-nya sih. Jadi nanti ya bolehlah proposal umum tentang kondisi wilayahnya Fajri seperti apa dan mungkin kondisi geografis dan segala macam kayak gimana dan kenapa sih anak-anak di sana perlu dibantu kayak gitu. Itu bisa ngirimin proposal dan mungkin Fajri nanti di sana sebagai koordinator wilayah ya, koordinator wilayah di daerah tersebut dan harapannya memang nanti kan ada seleksi tahap-tahapannya setelah jadi koordinator wilayah, terus kemudian ada seleksi adik bintang baru di wilayah tersebut gitu. Jadi itu bisa banget untuk kemudian membantu secara secara langsung ya dengan anak-anak di sana gitu. Jadi itu cara yang kedua. Terus mungkin ini cara yang ketiga ya. Kalau sudah lulus ya otomatis nanti kesempatannya terbuka banget untuk kemudian Fajri bisa gabung ke Hoshizora Foundation ya. Karena memang maksudnya kita juga banyak banget project yang lagi masuk, kita mungkin butuh project support dan segala macam itu bisa open aja. Jadi biasanya kita akan share di sosial media Hoshizora ataupun di website-nya Hoshizora gitu. Terus cara yang keempat itu volunteering. Jadi banyak banget kita membuka volunteering untuk kegiatan kayak semacam tadi ya ada Hoshizora Forum gitu kan. Terus kemudian ada juga seleksi adik bintang baru, baik itu seleksi untuk yang beasiswa mimpi anak negeri maupun beasiswa untuk university. Itu biasanya seleksi untuk jadi asesor interviewer maupun asesor home visit kayak gitu. Terus ada beberapa macam program-program yang butuh volunteering secara online. Jadi kita lakukan secara online sih gitu. Jadi teman-teman coba nanti
setelah ini bisa tilik juga ya Instagramnya Oshizora gitu kan untuk mengetahui program-program yang sedang running di Oshizora itu apa, dan ketika butuh volunteer itu bisa bergabung di sana. Jadi itu sih cara-cara yang bisa dilakukan ketika memang ingin terlibat juga di Hoshizora Foundation. Begitu, Fajri? Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Mungkin kalau tidak ada lanjut dulu ya ke ini materi-materi selanjutnya. Oke. Next, setelah ke Hoshizora, kita lanjut ke tema yang sebenarnya menjadi ini ya, perbincangan kita saat ini juga, yaitu teknologi dan inovasi di pendidikan non formal. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa saya tertarik banget ketika ngebahas teknologi dan inovasi itu, ya teknologi dan inovasi itu suatu hal yang saling beririsan ya teman-teman ya. Jadi kalau teknologi dan inovasi itu hal yang ya sebenarnya sangat erat kaitannya gitu. Ketika ada inovasi ya bisa jadi menjadi bagian dari teknologi. Tapi yang mungkin teman-teman ini menjadi satu kata kunci saya ya. Ketika memang berbicara tentang inovasi itu tidak sepenuhnya adalah menggunakan teknologi. Karena di pendidikan non formal itu sendiri kita tidak bisa memaksakan ketika mungkin ya pendampingannya pemberdayaan masyarakatnya di Papua misalkan, yang secara sinyal tidak ada dan segala macam. Tapi kita punya inovasi-inovasi bagaimana si tujuan yang kita harapkan ke sana itu bisa tepat sasaran walaupun tidak menggunakan teknologi gitu kan. Karena ketika mungkin dipaksakan dengan teknologi tapi mereka tidak mampu, itu sama saja dengan kita memaksakan bukan menjadi kebutuhan mereka kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang perlu kita notice di sini, bahwa teknologi dan inovasi itu suatu hal yang saling beririsan, tapi inovasi itu tidak sepenuhnya menggunakan teknologi gitu. Nah, kalau saya menilik lagi, ini membuka lagi ya tentang pendidikan non formal. Jadi kalau teman-teman ya pasti udah paham ya terkait UU nomor 20 tahun 2003 ini. Jadi kalau jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang ya. Jadi pendidikan ini kan sebenarnya komplement ya, ibaratnya bukan komplement. Bagaimana kemudian pendidikan yang tidak didapatkan di sekolah formal itu yang kemudian dinamakan pendidikan non formal. Jadi menyempurnakan keterampilan atau pengetahuan yang mungkin si siswa atau guru dan segala macam itu tidak dapatkan tuh di pendidikan pendidikan formal gitu kan. Tapi di sini juga garis bawahnya adalah kita harus memperhatikan kayak semacam kebutuhannya masyarakat dan segala macam gitu. Dan keterampilan yang perlu kita berikan ke mereka juga bergantung kepada kebutuhan dari masyarakat itu sendiri gitu. Nah, di sini terus kemudian kalau berbicara tentang inovasi pendidikan, nah ini kan bagaimana kita mengembangkan ide-ide, konsep, metode ataupun teknologi sendiri untuk untuk kemudian bisa mewujudkan tujuan kita dalam menemukan efektivitas, mutu, relevansi dan segala macamnya gitu untuk pembelajaran dan juga hasil belajarnya itu sendiri. Jadi ada inovasi juga di dalamnya. Tapi di sini kalau berbicara teknologi, kalau saya mengutip dari sini tuh ya dari mulai desainnya, pengembangannya, pemanfaatannya, pengolahannya, bahkan dievaluasinya itu sendiri gitu. Itu apa yang kemudian dilakukan oleh Hoshizora ketika mendesain suatu program, terus kemudian mengembangkan suatu program, terus kemudian mengevaluasi suatu program gitu. Itu yang nanti kita akan coba bahas di sini ya. Jadi teknologi itu tidak hanya terkait dengan satu komponen saja dalam suatu pendidikan gitu, tapi holistik dari semua komponen itu, dari mulai awal ngedesain programnya, mengembangkan desainnya, terus kemudian bagaimana mengelola program itu sendiri sampai ke tahap evaluasinya itu sendiri kayak gitu. Nah, jadi kalau saya mengutip dari sini tuh nanti kita akan ngebahasnya itu gimana sih penciptaannya itu sendiri yang secara yang dilakukan gitu, penciptaannya dari mulai tadi yang ngedesain programnya dan segala macam, terus kemudian
penggunaannya, pengelolaannya, dan juga sampai ke tahap evaluasinya dari program itu sendiri. Nah, ini jadi kalau memang sih secara tadi definisi lebih ke teknologi pendidikan ya, tapi sebenarnya kalau menilik lagi bahwa definisi tadi itu sebenarnya bisa banget diterapkan pada pendidikan non formal. Gimana untuk memfasilitasi belajar peserta didik dalam rangka mencapai tadi ya tujuan dan fungsi dari pendidikan non formal sebagai bagian dari pendidikan berbasis masyarakat. Jadi memang kalau di Osizora sendiri kita memakai design thinking ya dari mulai empathy sampai ke tahap jadi empathy, terus ideation, terus kemudian prototype, terus baru kemudian testing gitu. Jadi empathy itu memang ya tadi berbicara ngobrol dengan para beneficiary calon mitra langsung kita ya. Terus kemudian dari situ dapatlah apa namanya ideation untuk kemudian ya akhirnya untuk menjawab keresahan masyarakat itu apa yang kemudian dilakukan gitu. Terus kemudian baru prototype ya, jadi kayak bikin prototype pendampingannya kayak gimana, baru kemudian di akhir itu di testing nih, gimana sih produk yang kita desainkan ini, ide-ide yang kita desainkan itu sendiri. Nah ini hal yang sangat berkaitan sekali gitu dengan program yang sudah kita jalankan misalnya dari situ. Nah dari mulai penciptaan sendiri, penciptaan kalau saya melihat dari ini ringkasan dari sini itu kita akan mengambil dua hal, yaitu ngedesainnya sama mengembangkannya. Jadi dua hal ini yang kemudian apa sih yang dilakukan oleh kita selama ini dalam ngedesain dan juga mengembangkan suatu produk, program gitu, project atau program lah istilahnya kayak gitu. Terus kemudian yang kedua penggunaan. Jadi penggunaan ini bagian dari bagaimana kemudian apa kita bisa memilih produk-produk teknologi mana yang tepat dan bisa digunakan untuk beneficiaries kita. Jadi tidak hanya asal ya tadi yang saya sampaikan. Kalau misalkan ternyata beneficiaries kita ada di Papua, tapi ternyata mereka tidak bisa menggunakan secara teknologi Zoom dan segala macam dan akses sinyal pun susah gitu. Ya ini yang kemudian kita perlu pikirkan inovasinya itu dengan menggunakan apa gitu. Karena tadi ya katanya adalah inovasi itu tidak selalu berkaitan dengan teknologi kayak gitu. Terus pengelolaan teknologi pendidikan ini juga setelah prototipenya jadi, setelah desainnya jadi, terus kemudian dikelola nih secara apa namanya pengelolaan dari hasil-hasil proyek itu, terus sistemnya juga, informasinya, sumber-sumber belajar dan segala macam itu saat ini juga Osizora perkembangan cukup pesat ya, tidak hanya manually gitu kan kayak dulu banget tuh kita seleksi aja tuh menggunakan berkas yang bertumpuk-tumpuk kertas. Nah sekarang menggunakan sistem ICT kayak gitu. Itu hal yang memang menjadi bagian dari pengelolaan yang dilakukan Osizora agar data-data kita kan banyak banget ya data yang tersimpan di Osizora hampir 3.000-an lebih itu. Kalau misalkan masih manual kayak menggunakan kertas, berkas dan segala macam, otomatis itu tuh akan apa ya? Bisa jadi kalau terjadi suatu apa tuh akan hilang gitu. Jadi ketika memang suatu sudah disistemkan itu akhirnya kan bisa pengelolaannya lebih mudah kayak gitu. Terus evaluasinya sendiri kita juga kalau di PNF sendiri kan sebenarnya ada beberapa evaluasi ya, baik itu yang apa namanya yang bagian inputnya, produknya dan segala macam itu juga ada evaluasi yang kita lakukan juga gitu. Nah, sekarang kita lanjut aja ke teknologi dan inovasi yang dilakukan oleh Osizora Foundation. Ini Kak Debbie masih aman ya waktunya? Lanjut aja ya. Oke. Kita ke ini dulu. Tadi ya, kita punya kerangka ketahanan pendidikan. Awalnya ini bagian dari pengembangan inovasi juga ya. Kita tuh masih hanya ini nih, ngasih access to education sama student adaptability aja. Jadi kayak ngasih beasiswa aja ke anak-anaknya gitu. Nah dari situ kemudian berkembang, ya kalau misalnya hanya ngasih beasiswa, kualitasnya nggak ada dong anak-anaknya gitu. Akhirnya kita menuju ke student adaptability.
Jadi mengembangkan kapasitas si anaknya juga, karena kan visi kita better a world. Jadi kayak bagaimana mereka juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Bukan hanya karena kan di sini kita ingin memutus kayak rantai ini ya, disadvantage, rantai ketidakberuntungan. Jadi kan kalau rantai ketidakberuntungan ini secara teori kan kalau misalkan the cycle of disadvantage itu sendiri, kalau anak yang ini dari riset ya, kalau anak yang dari keluarga prasejahtera itu nanti kalau tidak secara gizinya baik, memang secara kualitas pendidikannya oke, secara lingkungan tidak baik, itu ke depan dia akan sama seperti orang tuanya. Jadi ya akhirnya memperbanyak lagi rantai kemiskinan itu gitu. Jadi akhirnya di sini Hoshizora bagaimana kemudian agar perubahan itu ada. Jadi dari anak-anak yang poor and vulnerable tadi, dari keluarga prasejahtera itu, ke depan itu ketika memang mendapatkan pendidikannya layak, kita dampingi secara kualitas, mereka akan menjadi seseorang yang berbeda dari orang tuanya. Karena secara pendidikan aja sudah berbeda, secara mindset pun sudah berbeda, akhirnya suatu saat ya mereka yang akan secara kesejahteraan sosial ya, akan lebih tinggi daripada orang tuanya. Itu yang kemudian kita coba memutus rantai ketidakberuntungan itu gitu. Terus kemudian berikutnya kita berkembang lagi dari mulai oke ke siswanya aja, kayaknya tidak cukup nih hanya ke siswanya aja karena siswa ini pengaruhnya besar juga di sekolah, di lingkungan sekolah gitu. Nah akhirnya kita programnya bertambah lagi menjadi fokus ke guru juga yang memang mendampingi mendampingi siswa di sekolah gitu. Gimana kita juga kasih pendampingan tentang teaching method and materials, pelatihan-pelatihan untuk guru, terus kemudian modul-modul pembelajaran dan hal-hal lainnya yang memang berkaitan dengan bagaimana kompetensi si guru itunya sendiri gitu. Nah, berkembang lagi terus kemudian kita menemukan ekosistem pendidikan itu sendiri bahwa tanpa orang tua, anak ini pun tidak bisa berkembang. Tanpa dukungan orang tua, anak ini tidak bisa berkembang. Banyak banget kasus-kasus bahwa anaknya punya motivasi tinggi nih. Anaknya mau untuk sekolah lebih lanjut, lebih tinggi, tapi ternyata orang tuanya ya beralasan nggak punya uang dan segala macamnya. Tapi sebenarnya dengan kata-kata orang tua yang bilang, nggak apa-apa nak, kamu sekolah aja biar nanti ibu atau bapak tuh akan usaha lebih giat lagi gitu. Itu tuh menjadi motivasi besar bagi anak bahwa saya tuh disupport oleh orang tuanya, saya disupport oleh ibu bapak saya, kenapa saya tidak punya motivasi lebih tinggi lagi gitu. Jadi akhirnya kita penting untuk kemudian mengembangkan si orang tuanya juga gitu. Jadi materi-materinya secara kurikulum itu terkait dengan pentingnya mendukung pendidikan anak, terus komunikasi efektif dengan anak, jadi kayak materi-materi parenting, terus bahkan gizi dan kesehatan, terus kemudian berkaitan dengan mental health gitu, mental health seorang orang tua, terus ada juga program financial literasi karena kan mereka juga mengelola keuangan juga. Jadi memang program-program yang memang berkaitan dengan agar si orang tua ini juga mendukung pendidikan si anaknya itu sendiri kayak gitu. Jadi itu pengembangan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Hoshizora dalam rangka desain program ya. Ini dalam rangka desain programnya kayak gitu. Sekarang pengembangan di Nuri, mohon maaf Kak, waktunya tinggal 10 menit lagi untuk pemaparan Oke. materi. Nanti kita bisa lanjut untuk diskusinya. Boleh siap Kak Dewi. Terima Nah tadi kasih. Oke, jadi pengembangan program Hoshizora kan mulai dari program untuk SD, SMP, terus berkembang ke university program, terus kemudian kita juga ke project base gitu berdasarkan kebutuhan, terus merambah ke grant juga, terus kita juga menggunakan theory of change-nya sebagai guideline organisasinya dan menggunakan logical framework analysis sebagai panduan untuk monitoring dan evaluasi program. Sebenarnya kalau theory of change, logical framework analysis itu kayaknya hal-hal yang harusnya sih satu materi tersendiri ya di sana gitu. Terus nah ini kita namanya sebutannya kalau yang untuk SD sampai SMA itu BSMP anak negeri. Jadi memang kita komitmen untuk bagaimana adik-adik ini terus kita support dari SD sampai dia lulus SMA, minimal wajib belajar 9 tahun itu sendiri. Terus kemudian untuk berikutnya program university.
Nah, tadi yang saya sampaikan ada beberapa program university yang mengarah ke mahasiswa juga, ada dari kita kerjasama dengan Glow and Lovely Bintang Beasiswa, terus kemudian ada dari Beasiswa Dian Sastrowardoyo, terus kemudian ada dari dari Permata Bank, terus sekarang Vivo Scholarship, Vivo yang mobile itu juga ada kerjasama juga dengan Osizora dan beberapa program lainnya. Tapi yang ditarik kesimpulan di sini adalah mereka tidak hanya dapat beasiswa ya, tapi kemudian ada capacity building juga di dalamnya gitu. Jadi ada beberapa program capacity building yang tadi yang sifatnya adalah non formal, jadi penguatan skill dari si adanya itu sendiri, bukan yang kayak pelajaran dan segala macamnya. Ini project based juga, kita beberapa kerjasama juga. Jadi ini yang menariknya yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kerja di NGO gitu, kita lebih banyak ideasinya itu liar banget untuk kemudian mengembangkan suatu program. Yang penting partner misalkan maunya tujuannya apa, kita ngedesainin nih programnya kayak gitu. Terus kita juga keuntungannya ketika memang di Osizora sendiri ada alumni engagement. Jadi mereka ketika memang sudah lulus pun kita coba engage untuk alumninya juga, dan mereka biasanya kita dampingi untuk program-program kayak siap kuliah, siap kerja maupun siap usaha. Karena kan biasanya kalau dari sisi dari sisi program itu kebutuhan mereka ya 3 hal ini ya. Kalau nggak kuliah ya mereka kerja, kalau nggak kerja ya mereka ada usaha nih kayak gitu. Jadi ada program-program pendampingan yang bisa kita lakukan juga setelah mereka menjadi alumni. Nah, ini prinsip-prinsip kurikulum yang Zero Foundation. Jadi tentunya kita fleksibel ya secara kurikulum. Ya tadi menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, waktu belajarnya peserta didik juga. Terus utamanya banget nih saya selalu menggaungkan kita tuh bukan berdasarkan it's not about me ya, it's not about me tapi it's about them. Jadi bukan keinginan saya, tapi kemudian memang tentang mereka, kebutuhan mereka gitu. Jadi ketika mau mendampingi masyarakat ataupun komunitas tertentu, ya jangan kita hadir membawa suatu program sendiri, tapi kita harus assessment dulu gitu, di sana sebenarnya butuh apa sih gitu kan. Kayak gitu. Terus metode pembelajaran inovatif, ya ini berdasarkan pengalaman, experiential learning, kontekstual juga. Jadi ada sentuhan teknologi juga di dalamnya. Terus keterampilan hidup ya, karena kita tidak yang ngajarin matematika gitu, ngajarin fisika, kimia dan segala macam, tapi kita skill hidupnya itu yang kita kembangkan. Makanya kurikulumnya pun mencakup kayak hal-hal yang memang mengembangkan karakter dari si beneficiaries-nya itu sendiri kayak gitu. Ini yang kita kembangkan kurikulum BSMP anak negeri. Jadi tiap kelas itu punya kompetensi masing-masing kayak resilient, care for others, dream big, adaptability, agility, terus kemudian critical thinking, social awareness, leadership and professional development, decision making and professional readiness gitu. Jadi skill-skill yang seperti ini yang kemudian kita bagaimana mereka juga mampu untuk menghadapi abad 21 itu sendiri kan. Ini kalau di university 4-year curriculum karena memang 4 tahun programnya, jadi tahun pertama sampai tahun keempat tuh ada capacity building rutin, tapi di balik-balik itu ada beberapa capacity building lainnya juga kayak public speaking kah, English class dan segala macam. Tapi ini 4-year curriculum yang ada di university program, ada personal development, critical thinking and leadership through community development. Jadi kita akan juga biasanya ke komunitas-komunitas juga, career overview sama professional readiness. Dan balik lagi bahwa ini semua tuh sebenarnya tadi riset juga, dari hasil riset sama kita survei kebutuhan mereka juga di dalamnya sehingga tepat sasaran gitu di dalamnya. Nah, dari penggunaannya sendiri tadi kita juga udah mulai kelas-kelasnya menggunakan media pembelajaran dalam setiap kelas ya. Terus kemudian IT-nya juga, terus ICT ini merupakan sistemnya Osizora, jadi database dan segala macam ada juga di situ. Jadi sistemnya biasanya kalau kita pendekatan ke partner atau partner ingin melihat perkembangan hasil dari adik-adiknya itu menggunakan si ICT-nya Osizora ini. Terus teknologi komunikasi antara adik dan kakaknya juga gitu. Ini ICT kita nih, jadi di sini kan terlihat juga kayak beberapa adik bintang yang saat ini
sekolah di mana, waiting list, bahkan kita juga bisa melihat reportnya adik-adik bintang, kita menggunakan ICT ini, raportnya, jadi kayak tiap semester kan ngirimin raport, surat juga, terus kemudian laporan penggunaan beasiswa, jadi mereka bisa kita kelola juga di sini dan ada interaksi antara adik dan juga kakaknya juga. Nah, di evaluasi kita juga dari komponen-komponennya yang konteksnya itu sendiri, inputnya, proses sama produknya. Kalau kita lebih melihatnya adalah karena kita udah punya theory of change ya di dalamnya, jadi kita akan monitoring-nya itu monitoring evaluasinya dari theory of change itu sendiri dengan melihat sebenarnya aktivitas yang kita lakukan ini sudah tepat belum ya gitu. Apakah sudah mencapai tujuan yang ingin kita capai apa belum gitu. Nah, itu jadi evaluasi dari proses itunya juga. Hasilnya pun juga kita evaluasi biasanya pengukurannya itu ada 3 tahap ya. Jadi yang pertama tuh kayak tahap output programnya. Kalau output kan hasil langsung yang bisa diukur seperti kayak pemahaman, kehadiran peserta, itu bisa diukur dengan pre and post test. Itu hasil langsung banget nih. Mungkin setelah kelas ini ya, biasanya setelah kelas ini, setelah webinar atau pengembangan kapasitas, itu pasti ada pre and post test-nya. Terus kemudian tahap selanjutnya adalah kalau di pengukuran lanjutan itu tahap outcomes program. Jadi di sini hasil antara setelah dilakukan intervensi lanjutan. Nah, ini udah mulai mengarah nih ke perubahan perilakunya. Ini biasanya dilakukan dari interview, pengerjaan worksheet dan segala macamnya kayak gitu. Terus pengukuran tahap impact programnya, ini dampak yang terjadi setelah ada bintang lulus kayak minimal 5 tahun menjadi alumni. Karena di sini ketika lulus SMA dia otomatis mungkin kerja. Kalau misalnya kuliah pun kan udah lulus ya dari S1 misalnya kayak gitu. Ini kita ada interview dan melihat kembali dampak-dampak yang sudah diberikan oleh Zora kepada mereka, baik itu dampak dengan beasiswanya maupun dampak dari sisi quality programnya itu sendiri kayak gitu. Jadi itu yang kita tanamkan juga di sini. Nah, itu sebenarnya sudah cukup ya. Jadi kalau kata-kata terakhir dari saya yang sering banget saya tadi sampaikan bahwa inovasi dan teknologi itu merupakan suatu hal yang saling beririsan ya teman-teman. Tapi inovasi itu dia selalu tentang teknologi gitu. Karena ya balik lagi bahwa Indonesia ini sangat luas, jadi memang tidak semua itu bisa terpapar dengan teknologi kan kayak gitu. Itu mungkin Kak Debbie semoga tepat ya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin kita banyakin diskusi aja untuk memperkuat pemahaman teman-teman juga. Baik, terima kasih Kak Sanuri, pemaparan materi yang luar biasa, benar-benar insightful, terutama untuk mahasiswa pendidikan non-formal. Saya juga meng-highlight beberapa materi yang telah Kak Sanuri sampaikan tadi mengenai NGO ya Kak ya. Ini bagaimana Hozi Zora Foundation ini sebagai NGO pendidikan itu mengembangkan inovasi dan teknologi dalam pendidikan non-formal untuk memperluas akses belajar bagi anak-anak yang prasejahtera yang ada di Indonesia. Melalui program beasiswa, pendampingan, dan kurikulum berbasis kebutuhan, Hozi Zora ini membangun ketahanan pendidikan dengan dukungan teknologi, adaptasi guru dan siswa, serta partisipasi dari orang tua. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua anak. Saya juga meng-quotes kata-kata Kak Sanuri tadi bahwasanya berpikir bekerja di NGO adalah berpikir liar dan imajinatif karena perubahan sosial tidak lahir dari pikiran yang biasa-biasa saja. Mungkin kita akan masuk ke sesi yang selanjutnya ya Kak, yaitu sesi tanya jawab. Kepada audiens untuk dipersilakan untuk bertanya atau ingin memperdalam materi atau pengen juga berkolaborasi nih dengan Kak Sanuri gitu untuk Boleh. Atau kegiatan sosial lainnya. diskusi program kalian gitu. Misalnya kayak teman-teman punya program apa gitu kan, itu boleh juga. Iya, apalagi kan ini berkaitan dengan NGO ya Kak ya. NGO ini berkaitan erat dengan pendidikan non formal. Bagaimana audiens kalian? Apakah ada yang ingin didiskusikan? Oke, ini ada Diosi Kak. Siapa? Diosi Baik. lagi. Mana Diosi? Ya, Diosi. Oke, Diosi silakan. Silakan. Diosi open cam boleh loh. Atau lagi di mana nih? Oke. Silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Diosi Widya Ningtyas.
Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Sanuri mengenai program yang dilaksanakan oleh Hosizora Foundation, yaitu program untuk orang tua. Di sini saya ingin bertanya, Pak, apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi untuk membuat program orang tua siswa tersebut, misalnya program tentang parenting, terus bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut di Hosizora Foundation itu, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Diosi pertanyaannya. Nah, ini yang kemudian bagian dari teknologi juga ya. Jadi kita kan orang tuanya adanya banyak banget ya, hampir ribuan. Jadi kalau yang BEMAN-nya aja tuh saat ini yang aktif ya, itu sekitar 1.200 gitu kan dari berbagai wilayah di Indonesia. Ditambah proyek-proyek yang lainnya gitu. Nah, biasanya tantangan terbesar adalah bagaimana orang tua ini tahu terkait dengan media tools yang ada di Zoom Meeting. Kayak kita misalkan Zoom Meeting ya, menggunakan Zoom Meeting. Ini ada dua proses pendampingan ya di OSI. Kita menggunakan webinar seperti ini atau satu lagi ketika memang datang ke suatu wilayah gitu untuk kemudian melakukan pendampingan secara langsung. Jadi Hosizora memang programnya ada dua itu kalau parenting. Tergantung dari support programnya. Kalau ada pendanaan biasanya kita akan langsung ke daerah-daerah tersebut. Nah, kalau yang tantangan untuk yang webinar kepada orang tua itu adalah yang pertama pemahaman terkait penggunaan tools media pembelajaran yang akan kita lakukan seperti Zoom kayak gitu. Itu biasanya ini langsung aja ya ke tantangannya A terus ke B ke solusinya. Nah, kalau itu biasanya jauh-jauh hari itu kita punya guideline Zoom. Jadi punya guideline Zoom. Guideline Zoom-nya itu kayak ini tanda apa open mic, open cam ketika apa, terus raise hand dan segala macam. Itu tuh ada kayak semacam sosialisasinya ya ke orang tua. Jadi biar mereka ketika memang pas pelaksanaan itu sudah aware, sudah paham bahwa oke, ini ketika kau mau nyalakan mic yang mana dan segala macamnya. Gitu. Terus yang kedua tantangannya adalah bekerja. Jadi kadang kalau misalkan kita pengen bikin kelas kepada orang tua, ada yang memang orang tuanya masih bekerja dan segala macam. Tapi solusinya apa? Solusinya itu biasanya kita survei dulu, kira-kira hari apa nih yang lebih banyak untuk tidak bekerja dan segala macam. Jadi makanya aktivitinya biasanya di hari Minggu misalkan, di jam berapa kayak gitu. Jadi itu perlu banget untuk survei ya, kayak misalkan ke orang tua kapan nih untuk bisa kita lakukan pendamping webinar kayak gitu. Itu. Terus yang ketiga itu terkait dengan ini ya, kita biasanya ada program untuk pengisian kayak semacam parenting gitu. Nah, ini akses untuk mereka, terutama yang luar daerah Jawa ya, itu mereka untuk bisa konsultasi itu kadang bolak-balik aja nih. Kadang ini terpental gitu loh. Jadi karena sinyal juga ya. Itu hal yang memang lumrah banget. Kayak tiba-tiba, "Kak, ini HP saya itu sudah panas banget nih," kayak gitu kan kadang 2 jam ya waktunya. Kayaknya 2 jam, "Kayaknya udah panas banget nih, jadi gimana dong, Kak, saya mau ini dulu ya keluar dulu," gitu. Terus terpental kadang karena sinyal juga. Terus di sana itu kalau di daerah-daerah, itu sinyalnya kadang tidak stabil ya, kayak gitu, itu bagian dari ini. Nah, kita biasanya sih kalau hal-hal yang seperti itu, makanya ada program lanjutan. Biasanya kita priority untuk daerah-daerah luar DIY itu dilakukan secara luring. Jadi memang kita mengumpulkan mereka gitu kan di wilayah tertentu gitu, entah di sekolah kah atau mungkin di balai desa dan segala macam. Nah, itu tantangannya yang bagian daringnya, kalau media daring gitu. Kalau yang luring ini awal-awal ya teman-teman, awal-awal itu biasanya kalau mereka belum kenal ke kita, belum tahu terkait dengan program Hosizora dan segala macam, itu mereka pasti ada motivasi tersendiri ya. Kayak kita ada uang nggak ya untuk hadir gitu. Ada uang untuk hadir nggak ya? Kayak itu biasanya kalau di daerah-daerah ya kan, saya dulu pernah di Papua dan juga di Sulawesi juga kayak itu. Nah,
Caranya adalah kita tidak mau kan pembiasaan itu ke mereka. Kita pendekatannya secara emosional dulu, pendekatan secara program dulu. Kita ngedekatin mereka nggak langsung ujuk-ujuk, saya mau bikin kelas yuk, ibu bapak silakan ngumpul. Itu nggak bisa. Jadi teman-teman harus mapping, harus assess dulu, harus ngedekatin mereka dulu bahwa kita dari mana dan sebenarnya program kita seperti apa dan segala macam. Baru kemudian sudah kenal dekat, sudah dekat, teman-teman bisa banget udah mulai ini kan ikut kegiatan aktivitas mereka, bagaimana mereka ke sawah, ya udah kita ke sawah, mereka apa namanya, ke hutan misalnya kita coba ikut ke hutan. Jadi mencoba ikut aktiviti mereka baru kemudian, yang ketiga itu kita harus mapping stakeholder potensialnya juga. Stakeholder potensial ini adalah orang-orang yang bisa mensupport program kita. Seperti dulu kalau di Papua ya, kalau di Papua itu mereka lebih percaya kepada pendeta misalkan, atau mereka lebih lebih setiap beraktivitas atau ada informasi apapun itu di gereja penyampaiannya. Jadi kita akan menyampaikan bahwa mama-mama kita mau kumpul di hari Minggu itu ya harus ke gereja karena mereka akan kumpul hadir semua di situ gitu. Jadi informasinya akan tersalurkan dan mereka akhirnya bisa hadir gitu di situ. Jadi itu ada 2 hal yang bisa dilakukan ketika memang tantangan di dunia webinar maupun secara langsung ya, secara luring ketemu dengan mereka. Begitu Diosi. Baik, Terima gimana kasih, Diosi? Pak, Ya. atas informasinya. Oke, Baik. sama-sama. Kak Siapa ada Sanuri lagi nih? udah ada lagi nih mau bertanya. Itu Bunga. Kepada Bunga, kami Bunga, persilakan. silakan. Halo, Kak Debbie? Sepertinya Bunga lagi terkendala jaringan, Iya, Kak. wajar. Sambil kita nunggu pertanyaan dari Bunga, mungkin kita buka pertanyaan dari teman-teman yang lain jika ada yang ingin dikonfirmasi ataupun yang ingin ditanyakan, atau mungkin mau mengajak kolaborasi nih dengan Kak Sanuri nih sebagai manajer dari HZ Foundation. Tapi Bunga kayak udah hadir ya? Udah? Oh, nggak jadi. Oh. Baik Kak, untuk saya saja nih bertanya Kak. Boleh. Sambil menunggu. Oh, ini udah ada nih Fajri nih. Fajri terus nih kayaknya. Oh. Saya Pak, Bunga Pak. Itu tuh siapa tuh yang Siapa tadi? Nah, tunggu ya Fajri ya, kalau nggak ada baru boleh. Tadi suara Bunga kayaknya. Ya, Bunga, halo Bunga. Halo Bunga. Sudah terdengar Pak? Sudah. Oke, baik. Sebelumnya izin Bapak, perkenalkan nama saya Bunga Ramadhani dari Angkatan 2024 semester 3. Saya ingin izin bertanya kepada Bapak, bagaimana dari pihak Hozi Zora Foundation mengidentifikasi kebutuhan anak-anak yang ada di Indonesia? Lalu satu lagi yang ingin saya tanyakan Bapak, bagaimana penyelenggaraan program Hozi Zora Foundation di daerah terpencil? Mungkin itu saja Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Bunga. Yang pertama identifikasi kebutuhannya. Kita ada 2 media. Yang pertama itu kita sebenarnya sudah punya WhatsApp group ya. Ini di seluruh kalangan. Jadi grupnya itu biasanya per kelas. Dari kelas kalau yang kelas SD sampai dengan SMP kelas 8 itu biasanya megang orang tua ya. Jadi ada grup-grup orang tua dan juga grup siswanya sendiri kayak gitu. Nah, di situ biasanya kita ada 2 hal. Yang pertama adalah kita riset secara individu. Riset tuh gini, sebenarnya kebutuhan di usia mereka, itu keterampilan di usia mereka tuh butuhnya apa sih gitu. Itu riset secara ilmiahnya, kita harus dapatkan dulu. Yang kedua adalah survei langsung kepada adik-adiknya. Tentang kebutuhannya. Mereka kalau mau ingin kelas apa dan segala macam itu temanya lagi butuh tentang apa sih dan segala macam. Itu biasanya survei secara langsung melalui Google Form dan segala macam. Terus yang ketiga sebenarnya ada satu lagi sih lupa. Satu lagi ini adalah kita apa ya tadi ya,
mereka kan mengumpulkan kayak semacam progress report ya. Progress report ini berupa surat kah atau mungkin apa namanya, pengembangan prestasi akademik non akademik dan segala macam. Nah dari situ kita akan lihat yang terjadi dengan mereka tuh apa sih? Ada tantangan-tantangan pembelajaran apa sih yang dilakukan oleh mereka kayak gitu. Yang sedang dihadapi oleh mereka. Jadi ketiga hal itu yang kemudian menjadi dasar kita untuk berarti ketika membuat kelas kebutuhannya adalah ini gitu. Dan tadi kurikulum yang sudah kita lakukan itu sebenarnya kurikulum secara umum ya, general kurikulumnya. Tapi kemudian tema-tema yang kita nanti akan berikan ke mereka adalah tema-tema yang memang based on kebutuhan tadi. Jadi kayak based on riset, ya, terus kemudian yang kedua adalah survei secara langsung, sama yang ketiga adalah melihat dari progress report yang mereka kumpulkan tiap semester. Begitu, Bunga. Terus pertanyaan yang kedua tentang apa ya tadi, Lu? Aku boleh ini lagi? Saya izin Pak, pertanyaan kedua tadi, bagaimana dari pihak Holizora Foundation menyelenggarakan program di daerah terpencil, Pak? Oke, siap. Tadi ya, sebenarnya kita punya koordinator wilayah yang di sana, Bunga. Koordinator wilayah itu yang memang mendampingi anak-anak di sana. Disitulah yang kemudian kita juga kasih pendampingan juga ke koordinator wilayahnya terkait dengan karena kebanyakan koordinator wilayah kita adalah guru ya. Jadi program-program untuk pendampingan guru lah, terus kemudian kita kasih support juga beberapa materials yang bisa diajarkan juga ke anak-anak gitu. Nah, itu kita melalui koordinator wilayah di sana, tapi ketika memang kita biasanya ada salah satu funding yang khusus ya, misalkan kayak tadi yang saya sampaikan ada dua anak bangsa dari Australia. Dia bikin program pendampingan dan juga scholarship untuk anak-anak di wilayah Flores Timur, Nusa Tenggara Timur gitu. Nah, akhirnya kita akan langsung nih bikin program pendampingan ke sana dan kemudian ya tadi balik lagi bahwa kita ekosistem pendidikan ya nanti programnya itu biasanya untuk siswanya ada, untuk gurunya ada, untuk orang tuanya juga ada. Jadi program yang kita jalankan yaitu program-program yang memang ini ya, kalau yang umumnya, yang generalnya itu melalui koordinator wilayah di daerah-daerah tersebut dan koordinator wilayah yang kita akan dampingi. Tapi kalau misalkan ada funding khusus, itu biasanya kita akan melakukan bikin program sendiri di sana sesuai dengan kebutuhan partner juga. Kayak kita analisis asesmen wilayahnya dulu. Jadi biasanya tahapannya itu ada asesmen wilayah. Dari asesmen wilayah sebenarnya masyarakat di sana seperti apa. Contoh case-nya adalah misalkan motivasi belajar siswanya menurun tuh. Dengan dibuktikan kehadirannya itu kayak cuman 70% gitu. Artinya ada 30% yang memang tidak terlalu hadir. Dan kenapa motivasinya menurun? Kita dapatkan dari asesmen wilayah itu sendiri. Kita asesmen ke sana, terus kemudian memotret terkait dengan kondisi pendidikan di sana. Baru selanjutnya adalah kita desain programnya. Desain programnya dari situ, dari desain program itu baru kita implementasi program dan kemudian dilakukan monef kayak gitu. Bunga. Ada yang masih belum jelas? Bagaimana Bunga? Sudah jelas Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, siap, dengan senang hati. Baik, Kak Sanuri, mungkin kita tampung satu lagi ya Kak. Tadi ada Fajri yang udah angkat tangan. Boleh, silakan. Halo Fajri. Halo Pak. Ya, silakan. Mungkin ada 2 pertanyaan, Pak. Ada apa, Pak? Boleh. Biar nggak apa-apa. Kalau waktunya masih ada. Ya, yang pertama itu, Pak, mau tahu kayak gitu, Pak. Perjalanan Bapak untuk membentuk membentuk Hoshizora Foundation itu dari awalnya bagaimana, Pak? Terus pertanyaan yang kedua, itu yang di website Hoshizora Foundation itu kan ada kakak bintang sama adik bintang kan, Pak. Itu saya lihat ada kayak anak-anak terus ada sistem donasi gitu, Pak. Itu boleh dijelaskan nggak, Pak? Oke. Yang kita sebagai kakak bintangnya, Kak. Aku ngejawab yang kedua dulu deh, yang lebih agak agak sistematis. Jadi kita tuh sebenarnya memang ya tadi ya, kita percaya bahwa
pendidikan itu tanggung jawab semua orang. Kita tidak bisa berdiri sendiri untuk kemudian menyelesaikan masalah pendidikan yang kompleks ini gitu. Ya kalau kata siapa Kak Najila Shihab, masalah pendidikan itu seperti penyakit gitu ya. Ketika kita menutupi atau menyelesaikan, mengobati masalah yang satu, timbul lagi banyak masalah yang lain kayak gitu. Jadi makanya kita tuh nggak bisa berdiri sendiri untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Bahkan sendiri aja, maksudnya kayak beberapa orang kumpulan dari kolaborasi antar komunitas aja tuh nggak bisa gitu kan. Akhirnya di sini kita memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk kemudian bisa membantu support untuk adik-adik bintangnya itu bisa melanjutkan pendidikan. Nah, kakak bintang adalah donatur. Jadi kakak bintang adalah orang-orang yang mensupport beasiswa adik bintang, terus kemudian mensupport program pengembangan kapasitas dari adik bintang itu sendiri gitu. Nah, kita ada 2 jenis kakak bintang nih, Fajri. Ada kakak bintang individu tadi, yang perorangan, maka jumlahnya ada sekitar 860-an itu. Sama satu lagi adalah kakak bintang corporate. Jadi kakak bintang perusahaan. Itu biasanya jumlahnya gede. Jadi kayak misalkan kita kerjasama dengan Permata Bank. Permata Bank langsung kayak setiap tahun tuh support 200 adik bintang. Nah, itu jumlahnya gede. Kalau individu itu tidak mesti sampai ratusan, bahkan puluhan. Enggak, satu aja tuh udah boleh gitu. Tapi kamu harus konsisten kayak support adiknya. Jadi nanti sebelum menjadi kakak bintang tuh milih profilnya adik bintang. Kayak aku mau milih, kan biasanya kita profilnya adik bintang terpampang di ICT. Kayak silakan kakak bintang tuh bisa memilih sendiri, saya mau memilih adik bintang yang mana kayak gitu untuk disupport kayak gitu. Jadi kakak bintang adalah istilah untuk donatur sebenarnya. Kalau adik bintang adalah beneficiaries yang dikasih pendampingan, dikasih support kayak gitu. Itu istilah kakak bintang sama adik bintang. Tapi jenisnya kakak bintang bisa individu sama corporate ya. Terus dan adik bintang kan ada adik bintang yang biasanya anak negeri, yang SD sampai SMA, ada adik bintang yang university yang memang lagi kuliah gitu. Bahkan ada bintangnya yang khusus kayak misalkan project base kayak gitu juga ada. Itu Fajri yang kakak bintang adik bintang. Terus yang pertama, boleh diulangi lagi? Lebih ke mau tahu perjalanan Bapak untuk membangun Hoshizora Foundation aja sih, Pak. Oh ya, sebenarnya pertama sih bukan saya yang membangun dari awal ya, Fajri ya, karena berdirinya tahun 2006. Pada saat itu 2006 itu bukan saya sih, tapi yang tadi para board yang saat ini menjadi boardnya Hoshizora itu mereka mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kebetulan itu dapat scholarship di Jepang di EPU, kuliah di sana tuh. Mereka mulai melihat masalah lagi ya, kayak di Indonesia ini kok masih banyak ya anak-anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan secara entah secara gratis kah atau mungkin karena faktor ekonomi dan segala macamnya gitu. Melihat fenomena itu bahkan anak-anak jalanan, ya ini si para board-nya itu kemudian kan coba menilik lagi ke Indonesia, kayak saya melihat loh setelah pulang tuh kayak berbeda banget ya kondisinya antara Jepang sama Indonesia gitu. Terus apa nih yang bisa kita lakukan gitu kan di sana. Akhirnya mereka mengumpulkan, kayak ini mengumpulkan secara pribadi ya si para mahasiswa ini ngumpulin kayak uang makan siang mereka tuh ternyata ya di sana itu berapa ya, sekitar mungkin 100 ribuan gitu. Itu bisa membantu pendidikan anak-anak di Indonesia dalam 1 bulan loh. Jadi kayak mereka nyisihin uang siang makan mereka sekali aja tuh bisa membantu biaya untuk anak-anak Indonesia dalam sebulan gitu kan. Nah itu akhirnya mereka inisiasi untuk yuk kita para mahasiswa patungan yuk tersupport nih, dikasihin ke anak-anak, dikelola oleh Hoshizora itu di sana gitu untuk kemudian mendukung pendidikan anak-anak di Indonesia gitu. Nah dari hal sekecil itu sebenarnya terus kemudian mulai berkembang yang tadi yang saya sampaikan bahwa saat ini ya programnya bukan hanya para mahasiswa aja, tapi semua orang itu
karena semua orang itu ya bertanggung jawab terhadap masalah pendidikan, akhirnya kita mengajak semua orang untuk berkolaborasi membangun pendidikan ini gitu. Jadi individu pun kamu punya berapapun tuh bisa loh untuk kemudian mendukung pendidikan anak-anak Indonesia gitu. Tapi jenjangnya kan beda-beda ya, jenjang nominal, jenjang SD, SMP sampai dengan SMA kayak gitu. Nah dari situ sebenarnya dari mulai komunitas terus kemudian kita bahkan Wazizora kalau teman-teman pernah lihat ya tuh tahun berapa ya kita pernah diundang di Andy, acaranya Andy gitu. Dia itu mulai lebih banyak orang tahu tentang Wazizora Foundation, bahkan ketemu Mbak Dian Sastro pun di sana gitu. Nah ini bagian dari perjalanan dari Wazizora yang akhirnya di sini hal yang bisa kita petik pelajaran adalah kita dalam mengembangkan suatu organisasi atau atau NGO atau perlu adanya kolaborasi. Jadi nggak bisa tadi berdiri sendiri untuk kemudian menganggap bahwa kita itu heroes gitu, kayak kita itu suatu pahlawan banget, padahal enggak. Kita tuh maksudnya kita harus terbuka dengan orang-orang lain. Kita harus terbuka dengan komunitas lain, kita harus terbuka dengan NGO lain, atau bahkan kita harus kolaborasi dengan berbagai pihak gitu, baik itu pemerintah maupun non pemerintah kayak gitu. Jadi jangan kayak menganggap bahwa kita yang paling bagus secara program dan segala macam, tapi itu hal yang perlu banget refleksi bareng-bareng untuk karena tujuan kita sama loh, tujuan kita tuh untuk kemudian membangun pendidikan Indonesia lebih baik lagi kan, dan individu-individu ini gitu. Jadi tidak perlu ada hal-hal yang saling bersaing di dalamnya gitu. Itu sih. Pak Jiri. Baik, gimana Pak Jiri? Baik Pak, cukup Pak. Terima kasih kepada Pak Jiri. Baik Kak Sanuri, mungkin kita udah keterbatasan waktu. Terima kasih Kak Sanuri yang telah memberikan inspirasi kepada mahasiswa PNF. Sebagai penutup dapat saya simpulkan bahwa pendidikan non formal ini memiliki peran besar ya dalam mewujudkan pemerataan kesempatan belajar yang ada di Indonesia. Melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi, Wazizora Foundation ini menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk terus belajar dan berkembang. Dukungan orang tua, guru, serta kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci utama dalam menciptakan pendidikan yang tangguh dan berkelanjutan. Yang kita kenal sebagai setiap anak adalah bintang-bintang yang terus bermimpi dan berjuang bersama mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Kak Sanuri. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya serahkan ke MC Filia. Kepada Filia, saya persilakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sanuri MPD selaku narasumber atas materi yang sangat inspiratif dan juga kepada Bapak Debbie Eswadi MPD selaku moderator yang telah memandu jalannya kegiatan dengan baik. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita menutup kegiatan kuliah umum pada hari ini, akan dilaksanakan penyerahan sertifikat kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih dari panitia atas kesediaan beliau berbagi ilmu serta pengalaman kepada kita semua. Saya akan memberikan sertifikat kepada narasumber. Apakah sudah dapat dilihat sertifikat? Sudah. Terima kasih sertifikatnya. Sudah. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sanuri. Semoga ilmu yang telah dibagikan pada hari ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Untuk peserta boleh diharapkan untuk absen terlebih dahulu sebelum meninggalkan room yang akan saya kirim di dalam kolom chat. Boleh diisi terlebih dahulu.
Baik, hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian kegiatan kuliah umum dengan tema Pengembangan Inovasi dan Teknologi atau NGO Pendidikan yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Nonformal FKIP Universitas Bengkulu. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua dalam mengembangkan inovasi di bidang pendidikan. Saya Filia Azra Putri selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata maupun sikap selama memandu kegiatan ini. Mari kita tutup acara hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Kak Sanuri. Siap. Izin live ya, teman-teman. Baik, Kak. Oke. Makasih semua yang sudah hadir. Sama-sama Ibu, terima kasih. Semoga acara kali ini ada ya. Semangat semuanya. Jangan lupa presensi ya. Itu ada sertifikatnya, jangan lupa presensi. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi